Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Luar biasa ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, amin. Seberapa banyak yang di sini boleh merasakan cinta kasih Tuhan, boleh angkat tangannya. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau awali pujian kita mau awali persekutuan doa dengan sukacita. Karena Tuhan yang baik untuk kita semua. Biarlah dengan kegirangan kita, dengan kesukaan kita mau masuk ke dalam pelataran Tuhan, amin. Boleh dikasih salam kanan, kiri, depan, belakang? Oke. Tuhan, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Umat saja boleh nyanyi. Ku masuki gerbangnya. Mana suaranya? Amin. Harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia. Katakan dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku.
sukacita. Amin. Silakan duduk. Biarlah senantiasa hari lepas hari kita boleh semakin jatuh cinta atas Tuhan yang begitu baik buat kita semua. Amin. Amin. Kita mau awali persekutuan doa kita hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau yang begitu baik untuk kami semua. Bapa yang senantiasa selalu menolong kami. Bapa yang senantiasa selalu memberkati kami hari lepas hari. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul dalam satu komunitas PDKK 1 Yakobus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh dapat berkumpul bersama. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh memuji nama-Mu. Kami mau menyembah akan Engkau dan kami mau Engkau kuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa boleh kami letakkan dalam hati kami. Senantiasa kami mau ukir nama-Mu dalam hati kami. Bahwa Engkaulah yang senantiasa penolong kami. Engkaulah yang senantiasa kami percaya Tuhan. Dalam setiap masa kehidupan kami. Dalam apapun itu yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah kami boleh senantiasa selalu berkata, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami karena kami membutuhkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, langit-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa setiap janji-Mu, setiap iman kami, boleh kami senantiasa taruh di dalam hati kami. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu tak pernah terlalu, kasih-Mu melopang langkahku dalam setiap waktu. Penolongku
hidupku. Dengan tangan terangkat kami mau katakan, kami undang Kau. Silakan bangkit berdiri. Inilah syukur kami Tuhan. Amin. Engkau yang setia atas kami. Bahwa pertolongan-Mu sempurna Bapa. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terimalah syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih dalam lagi kita mau katakan, terimalah segala syukur kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap penyelamatan yang Kau berikan atas kami semua Bapa. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih, Kau menolong kami, Kau menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih karya penyelamatanmu. Terima kasih Bapa, Kau menyembuhkan kami, Kau yang memberkati kami. Oh terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang senantiasa menyertai kami, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah ya Tuhan segenap ungkapan syukur kami yang tidak bisa kami lupakan. Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang begitu memberkati kami. Sekali lagi kami katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami mau siap Tuhan, untuk kami boleh lebih dalam lagi masuk ke dalam pelataran-Mu, untuk kami boleh memuji Engkau sebagai ungkapan syukur kami atas setiap kebaikan yang telah Engkau terima atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Bro and Sis. Sebentar kita akan mendengarkan satu kesaksian dari anak Tuhan yang boleh merasakan lawatan Tuhan. Kita boleh panggil Bapak Ari. Silakan. Nama saya Ari Immanuel. Saya dari Paroki Bandung, Buah Batu. Kebetulan mampir di Jakarta karena ada interview di daerah Semper. Saya tahu ada PDKK dari website. Saya ayah dari 2 orang anak, Noel dan Joanna. Noel lahir 25 Desember, Joanna 5 Desember. Mereka 4 tahun dan 2 tahun. Dan saya mantan narapidana. Saya baru bebas Juli 2023. Tahun 2020 saya bekerja di sebuah hotel. Kemudian bulan Maret saya dikena penciutan karena pandemi. 8 bulan saya menganggur. Desember saya keterima bekerja di perusahaan tekstil Pan Brother di Tangerang. 1 bulan setelah saya bekerja, istri saya keguguran. BPJS saya mati. Saat itu sebagai manajer saya melakukan tindakan bodoh. Saya menggunakan uang perusahaan sebesar 4 juta untuk menutupi kekurangan biaya pengobatan. Akhirnya saya dipecat, tapi perusahaan belum melanjutkan ke pengadilan saat itu. September 2021 saya bekerja di sebuah yayasan Katolik. Mungkin ada yang tahu, Salesian Don Bosco. Saya bekerja bersama Romo Budi, Romo Noel, SDB. Baru 6 bulan saya bekerja, perusahaan saya sebelumnya memajukan berkas saya ke polisi dan saya ditangkap saat saya sedang bekerja di saya bekerja sama Romo. Saya mau cerita bahwa ketika saya di dalam penjara, Romo jenguk saya. Saya 3 orang masuk ke Polres, 2 orang ketika saya masuk pintu tahanan, begitu pintu sel ditutup, lampu kemudian mati. Dua orang tahanan ini habis, cuma saya yang tidak dicolek sedikit pun. Buat saya itu mukjizat dari Tuhan. Kepala mereka ada yang pecah, ada yang kemaluannya dibakar sama sesama napi. Tapi Tuhan begitu baik sama saya. Tuhan jagai saya, Tuhan pelihara saya di dalam. Berat saya turun 30 kilo. Saya divonis 1 tahun 8 bulan. Tapi saya hanya jalani 1 tahun 2 bulan. Itu kebaikan Tuhan juga. Keluarga saya di luar dipelihara Tuhan. Saya keluar Juli 2023, September saya keterima bekerja di perusahaan Korea. Baru 1 minggu saya di PHK. 4 Desember saya keterima di perusahaan minyak Malaysia. 21 Desember saya di PHK. Karena mereka tahu latar belakang saya. Jadi di setiap aplikasi lamaran selalu ada pertanyaan, apakah Anda pernah berhubungan dengan yang berwajib? Apakah Anda pernah melakukan tindak pidana? Semua saya jawab dengan berbohong. Mulai Januari saya datangi Romo. Romo bilang, kalau kamu mau memulai sesuatu dengan baik, kamu harus lakukan dengan baik dan benar juga. Akhirnya saya semua isi dengan jujur. Semua aplikasi lamaran itu. 2 minggu ini saya di Jakarta, saya tinggal di musola dekat Blok M. Saya harus tinggalkan 2 anak saya di sebuah yayasan di Bandung. Istri saya harus bekerja keluar karena sampai Desember saya belum dapat pekerjaan. Saya bilang, kamu hanya boleh bekerja 6 bulan. Saya laki-laki, saya yang harus tanggung jawab sama kalian. Istri saya berangkat jadi TKI.
Saya harus dengan anak-anak berdua, saya tidak bisa afford untuk pampers susu, saya titipkan pada yayasan. Dulu saya cuma bisa kasih kue mari mereka, karena saya yakin kue mari ada pengandung susu. Pamper kadang kalau mereka pupnya kering, saya nggak buang itu pamper. Saya cuma lap pakai tisu basah, saya pakaikan lagi. Sampai akhirnya saya nggak tahan lagi, saya harus titipkan yayasan. Saya bilang, Noel, papa harus berangkat ke Jakarta. Papa harus ada 4 perusahaan, saya sudah interview 2 minggu ini. Saya minta doa, semoga ada yang terima. Ya Tuhan baik, Tuhan sudah pelihara saya dan anak-anak dan keluarga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, itu pesan saya. Seperti lagu tadi, janji Tuhan pasti tepat pada waktunya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Luar biasa. Bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kata Tuhan apa? Asal percaya saja, maka semua sakitmu, semua susahmu, biarlah yang kutanggung. Amin. Amin. Kita mau masih terus memuji nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bersyukurlah. Dengan kita datang ke bait-Nya Tuhan, kita mau rasakan sukacita Tuhan. Amin. Kita mau terus bernyanyi buat Tuhan. Kita mau datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Kita mau angkat tangan kita ya, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan membawa segala syukur kita. Datanglah ke bait-Nya Dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami mau bersorak Tuhan, kan bersorak-sorak. kami mau bersorak karena kami bersyukur atas Kau. Oh amin. Oh sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah kami mau katakan, Tuhan Yesus yang baik untuk kami semua. Kami mau angkat jempol kami Tuhan, karena Engkau yang baik, Engkau yang sungguh amat baik. Amin. Baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau undang Roh Kudus boleh hadir pada malam hari ini tengah-tengah kami. Biarlah Dia boleh melawat kami pribadi lepas pribadi. Dia yang tahu setiap apa yang kita doakan. Dia yang tahu setiap apa yang kita keluhkan. Atas setiap sakit kita. Atas setiap pergumulan kita. Biarlah kita mau melalui pujian kami Tuhan. Kau boleh bekerja dan Kau boleh berkarya atas hidup kami Bapa. Amin. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami atas Engkau. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Biarlah Kau yang memenuhi kami Tuhan. Kudus penuhi, Roh Yesus urapi jamah hati kami Tuhan.
Mengalir Tuhan, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi kami Tuhan, penuhi Roh Yesus, urapi Kau yang menjamah kami Bapa. Malah setiap hati kami mengalir, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, terus mengalir Tuhan, mengalir Yesus. Biarlah dalam keheningan kami Tuhan, kami mau merasakan kasih-Mu yang boleh mengalir Tuhan, menyembuhkan setiap sakit kami, menyembuhkan setiap luka kami Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Sama-sama katakan dengan rebus. Roh Kudus Amin. penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Katakan sekali lagi. Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Benar Tuhan, biarlah senantiasa kami boleh merasakan Roh Kudus senantiasa yang begitu setia mengalir dalam hidup kami, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap celah yang ada di dalam hati kami. Biarlah senantiasa Tuhan, kami boleh hidup hanya di dalam-Mu, di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan,
Kami rindu untuk kami Kau kenyangkan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Kau kirimkan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami berdoa buat Bapak Vincent yang akan menyampaikan firman yang daripadamu saja Bapak. Kau berkati dia, Kau urapi dia Tuhan. Biarlah setiap perkataan benar-benar merupakan yang daripadamu Tuhan. Kami boleh menerima berbeda satu dengan yang lain Tuhan. Karena Engkau yang tahu apa yang menjadi keperluan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau rendahkan Tuhan. Biarlah kami mau undang Engkau saja yang boleh bertahta atas hidup kami, atas hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk kami boleh mendengarkan firman yang daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan menyambut firman-Nya. Silakan Pak. Shalom semuanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah buka puasa? Sudah. Siapa yang hari ini batal puasanya? Saya tadi udah batal puasanya. Baik saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Hari ini saya boleh jujur sama Anda. Saya mendapat tema dari Ibu Herlina ya. Kaget saya. Kenapa saya bisa bilang kaget? Temanya menurut saya cukup berat. Akibat-akibat kebodohan. Saya mau bertanya, tolong jawab dengan jujur. Pernah nggak kita semua merasa, gua kok bodoh banget ya? Pernah? Saya pernah loh saudara, bahkan mungkin sering. Ya, hari ini kita coba akan bahas akibat-akibat kebodohan yang diambil dari pengkhotbah, di mana Daud ini bercerita tentang pengalaman-pengalaman dia di bawah matahari. Dia bilang semua dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu sia-sia semua gitu. Tapi di dalam nama Yesus tidak ada yang sia-sia. Amin. Baik, kita mau baca. Ini ayatnya sampai ayat 1 sampai ayat 20. Cukup panjang. Tidak apa-apa ya, kita baca semua ya. Saya yang ganjil, Anda semua yang genap. Demikian firman Tuhan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ada? Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat 20. Coba tampilkan biar kita sama-sama. Sudah ya? Oke. Saya yang ganjil, Anda yang genap. Saya ulang. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Anda? Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa
Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meringankan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian sabda Tuhan. Saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai manusia, baik yang tinggal di dalam firman maupun di luar firman, pasti pernah mengalami yang namanya hal-hal yang bodoh di luar kesadaran kita. Nah, pada malam hari ini saudara terkasih, temanya adalah akibat-akibat kebodohan. Saya tidak mau bahas yang namanya kebodohan, tapi saya yang mau membahas tentang hikmatnya. Karena di situ dikatakan hikmat itu lebih besar daripada kebodohan. Jadi, saudara terkasih, pada malam hari ini di ayat pertama jelas sekali di situ dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Berarti saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan menghimbau kepada saudara dan saya, hiduplah di dalam hikmat Allah. Saudara kira-kira sudah hidup dalam hikmat Allah? Sudah? Belum? Kita mau jawab agak berat ya. Nah, saya mau ajak saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa orang yang beriman terkadang, maaf saudara, terkadang susah sekali untuk tinggal di dalam hikmat Allah? Karena terkadang manusia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kekuatannya sendiri. Nah, saya mau ajak Anda untuk
membuka 1 Tesalonika 5, coba saudara tolong buka. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Karena di sini dikatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Jadi saudara terkasih di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, di situ dikatakan saudara terkasih jangan pernah saudara padamkan yang namanya roh. Ada kata amin? Jangan pernah saudara padamkan roh. Karena apa? Karena dari roh itulah saudara dan saya kaya akan hikmat Allah. Ada amin? Jadi dari mana? Saudara dan kaya dengan kasih karunia Allah karena rahmat daripada roh. Oleh karena itu, saudara terkasih dan kasih Tuhan, jangan pernah padamkan roh. Coba saudara buka, hari ini kita agak banyak buka firman Tuhan ya. Amsal 13, saya mau ajak Anda untuk membuka Amsal 13. Nanti kebodohannya terakhir aja. Amsal 13, saya mau ajak Anda untuk membuka Amsal 13. Ayat 13, kita akan baca 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Saudara terkasih dan kasih Tuhan Yesus, saya akan fokus di ayat ke-13. Firman Tuhan berkata di ayat ke-13 ini, saudara kasih di situ dikatakan siapa yang meremehkan firman Tuhan? Halo? Siapa yang meremehkan firman Tuhan? Kalau saya tanya, pasti Anda semua akan jawab, saya tidak pernah meremehkan firman Tuhan. Ya tak? Meremehkan di sini artinya adalah Anda menganggap enteng firman Tuhan. Anda menganggap sepele firman Tuhan. Padahal firman Tuhan yang berkata di sini, saudara terkasih, kalau saudara baca ayat 13 terus sampai ke-25 itu bagus sekali. Di situ dia katakan, saudara, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Oh, haleluya. Ini udah mulai panas nih, saudara. Ya, jadi kalau saudara dan saya meremehkan firman Tuhan, saudara jujur saudara, saya mau bertanya sama saudara. Saya sering bertanya kalau khotbah saudara. Orang yang sering dengan firman Tuhan, dengan orang yang mendengar firman Tuhan, seharusnya menjadi pelaku firman. Ada amin? Sekali lagi, saya ulangi. Orang yang mendengarkan firman Tuhan seharusnya adalah sebagai pelaku firman. Ada amin? Katakan kanan kiri. Adakah Anda sudah sebagai pelaku firman? Ayo tepuk kanan kiri, tepuk biar jangan tidur. Tepuk kanan kiri. Ayo pukul. Haleluya. Karena di sini saudara terkasih, di sini dikatakan siapa meremehkan firman Tuhan. Kalau saudara anggap enteng yang namanya firman Tuhan, aduh, di sini dikatakan ia akan menanggung akibatnya. Astagfirullah. Anda menanggung akibatnya. Saya mau tanya, ada orang menganggap Alkitab ini hanya sebagai buku pedoman kehidupan. Hanya sebagai buku pedoman kehidupan. Sehingga apa? Apapun yang dia baca melalui Alkitab yang adalah notabene adalah firman Allah, tidak berpengaruh sedikit pun pada dia. Karena apa?
Dia hanya menganggap sebagai apa? Sekedar pedoman. Padahal saudara terkasih, firman Tuhan di sini dikatakan siapa meremehkan saudara kalau tidak menganggap apa, kalau saudara cuekin firman Tuhan, saudara kalau dicuekin enak gak sih? Saya jujur saudara, kalau saudara berteman nih, tahu kita kumpul sama teman-teman lain ya, tahu saudara dicuekin, enak gak? Kagak enak bro. Saya dicuekin, ujung-ujungnya apa? Cepat pergi dan meninggalkan tempat lokasi yang mencuekkan saudara. Sama dengan firman Tuhan. Saudara sudah diberi saudara sudah diberi pengetahuan tentang hikmat Allah, namun saudara anggap enteng, saudara anggap remeh firman Tuhan itu. Itulah yang disebut di dalam pengkhotbah suatu kebodohan. Kebodohan berbicara tentang Alkitab di sini bukan soal hitung-hitungan atau bukan soal IQ saudara berapa tingginya, bukan. Tetapi kebodohan menurut Alkitab adalah Anda termasuk orang yang maaf nih, jujur nih, maaf nih. Kalau Anda termasuk orang yang dikatakan di sini adalah termasuk orang yang bodoh, firman Tuhan berkata di dalam Alkitab ini tentang kebodohan itu sama dengan artinya bukan IQ saudara tinggi seberapa atau saudara pintar, pintar semua. Tapi kebodohan menurut Alkitab adalah Anda termasuk orang yang apa? Bebal. Apa? Bebal. Ada? Bebal. Orang kalau disebut bebal, berapa kali pun Tuhan selentik, bebal. Bebal itu bahasa Indonesianya apa sih Bu Serli? Saya masih ingat sama Bu Serli. Bu Serli ini, maaf saudara, saya senang banget sama beliau. Kenapa? Beliau ini pergi kemana-mana, makan duriannya terus, nggak ingat saya, saudara. Kalau di FB itu saya lihat makan durian terus. Iya, kemana-mana itu. Aduh, itulah dia punya talenta di sana. Amin, saudara. Coba saudara hari ini saudara coba ingatkan, coba pada malam hari ini saudara dan saya diingatkan kepada firman Tuhan pada hari ini. Apakah saudara termasuk orang yang bebal? Tanya diri sendiri. Kenapa? Di sini jelas loh saudara, maaf. Di sini jelas loh. Siapa meremehkan firman, ia akan apa? Menanggung akibat. Sadar bro. Maaf, tadi ada kesaksian toh, sedikit toh. Bukan Anda saja yang bodoh. Di sini banyak yang bodoh. Kenapa? Orang yang bodoh dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang bebal. Sudah pernah dikasih nasihat sama firman Tuhan di 10 perintah Tuhan, di situ salah satunya adalah jangan mencuri, jangan memiliki macam-macam dah itu 10 firman Tuhan. Tapi saudara tetap bebal. Tepuk kanan kiri, mulai hari ini lu jangan bebal firman Tuhan. Tepuk Bu Serli, tepuk. Pukul bahu mereka. Lu hari ini jangan pernah bebal lagi akan firman Tuhan. Oh, haleluya. Keras ini saudara. Saya aja baca ini saudara, tema hari ini, maaf saudara, saya baca firman ini, saya biasa persiapan, tema-tema biasa, itu paling 2 hari. Ini saya seminggu saudara. Jujur, seminggu saya persiapan. Kenapa? Saya bingung yang dimaksud Tuhan itu apa sih? Saudara baca pengkhotbah mulai dari 1 ayat 1 sampai ayat bab 1 sampai bab, bingung saudara.
Nggak ada ujungnya. Saudara kerja dikatakan apa? Sia-sia karena menjaring matahari. Saudara pergi rajin ke Tuhan juga, rajin ke ini juga sia-sia. Lah yang benar yang mana? Ya kan? Tapi hari ini saudara terkasih hikmat, kita mau kejar hikmat pada malam hari ini. Kebodohan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah, maaf, jangan lagi Anda menjadi orang yang bebal pada saat firman ditaburkan kepada Anda. Saat saudara membaca Alkitab, jangan diremehkan. Haleluya. Amin. Ini kalau saya sudah bilang haleluya ini, saya dipanggil sama Roy Setiadi. Pak Vincent ini seperti pendeta saja. Nah ya namanya orang khotbah ya pendeta ya. Atau penginjil toh, sama aja toh. Saya sering panggil sama Pak Roy Setiadi. Saya setiap bilang haleluya ingat Roy Setiadi saya. Saudara terkasih yang dikasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu apa yang pada malam hari ini kita mau ingatkan? Ada beberapa poin yang saya dapatkan saudara kasih. Kalau saudara mempunyai ini boleh saudara catat. Di Amsal 2, kita kembali ke Amsal. Amsal ini banyak saudara. Nasihat-nasihat yang luar biasa. Jadi Anda kalau sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hikmat Allah pada malam hari ini, tolong maaf. Dengan tegas saya mau sampaikan, jangan bebal lagi. Ayat ke-6. Kita baca sama-sama. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Siapa yang memberikan hikmat? Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan hikmat, berarti hikmatnya jelek apa buruk? Pasti yang bagus. Jelek apa buruk? Jelek atau bagus? Sampean iya aja. Jelek atau bagus? Pasti bagus. Nah, di sini dikatakan di ayat ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang apa? Datang apa? Pengetahuan dan kepandaian. Jadi maaf saudara, orang yang sering baca firman dan tidak meremehkan, dia pasti menjadi orang yang bijaksana atau pandai. Oh, kalau saudara kalau udah penuh dengan hikmat saudara kasih, saudara itu benar-benar bijaksana menjadi orang. Bijaksana banget. Tidak gampang marah. Sabar. Oh, haleluya. Ada orang sabar di sini? Namanya sabar ada? Kalau yang lihat sabar banyak ya. Tapi kadang-kadang saya pernah ketemu saudara namanya sabar, tapi kelakuannya auzubillah min zalik. Sabar namanya, tapi kelakuannya Allah. Gampang emosi, tepat tersinggung. Iya kan? Kalau udah ngoceh, kalau udah ngomong kagak pernah berhenti. Wih, itu ciri-ciri orang bodoh itu. Iya kan? Kalau udah ngomong soal orang paling jago. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang halo. Ini bagus saudara. Ayo kita baca yuk. Ayat ke-8. Ayat ke berapa? 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Selanjutnya di bawahnya menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela kelakuannya. Ada amin? Saya mau kasih tahu Anda, seberat apapun ujian kehidupan saudara, semua manusia pasti punya ujian. Semua manusia pasti punya namanya ujian di dalam kehidupan. Kalau saudara sudah tidak punya ujian di dalam kehidupan, itu namanya mati.
Saya mau tanya saudara, siapa yang tidak mau lagi ada ujian? Ada? Kalau nggak ada, berarti saudara tetap hidup. Ada min? Berarti besok saudara masih hidup. Haleluya. Tapi kalau ada yang mengatakan, saya sudah tidak mau Pak Vincent, saya udah berat, udah repot banget ujian-ujian. Ujian yang satu belum selesai, sudah datang yang lain. Ujian yang satu belum selesai, sudah datang yang lain. Sengaja itu dibuat sama Tuhan. Sengaja itu, bro. Coba tanya Bu Serli, pasti ujiannya banyak itu. Iya kan? Banyak ujiannya. Tetapi meskipun banyak, ketika saudara dan saya tetap teguh memegang janji Tuhan, pasti ada yang namanya pertolongan. Benar Bu Seli? Benar. Amin ya? Nah, ayat ke-8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Haleluya, ini bagus saudara. Ya, saya mau lihat saudara, arti kebodohan dalam Kamus Besar Indonesia berarti orang yang mempunyai sifat ketidaktahuan, kekeliruan, suka salah. Kebodohan dalam arti Alkitab adalah orang-orang yang bebal. Ya, bukan IQ atau apapun juga. Nah, selanjutnya saudara kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau saudara bercerita tentang kebodohan, di situ Pengkhotbah 2 di situ di ayat ke-13 dan 14 dikatakan hikmat adalah melebihi kebodohan. Berarti apa? Hikmat di atas, statusnya adalah di atas dari kebodohan. Oleh karena itu saudara terkasih, ayo malam hari ini saudara kasih, coba ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Jangan anggap cuekin firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan kehidupan. Saudara dan saya sebagai orang yang beriman harus penuh dengan hikmat Allah. Nah, sekarang kita mulai ciri-ciri. Ciri-ciri orang berhikmat dan ciri-ciri orang yang bebal. Saya nggak mau ngomong bodoh, bebal. Nah, ciri-ciri orang yang berhikmat, saudara pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Pernah ya? Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya sampai dia dijual, sampai dia akhirnya menjadi menteri, semuanya karena rencana Tuhan. Benar ya? Tapi di ayat di Kejadian 50 di situ ceritanya waktu terjadi paceklik, terjadi musim panen tidak berhasil, Yusuf sebelumnya sudah dikasih mimpi, penampakan, dia tanam semuanya, akhirnya dia mempunyai lumbung padi yang luar biasa. Akhirnya saudara-saudaranya mau tidak mau datang kepada Yusuf. Kenapa? Kelaparan. Gitu? Kelaparan. Kita mau lihat ini ciri karakter. Jadi orang yang berhikmat mempunyai karakter Roh Kudus. Sama-sama katakan, orang berhikmat mempunyai karakter Roh Kudus. Kita mulai Kejadian 50. Coba kita lihat Kejadian 50. Kita kembali ke tadi ya. Kita mau lihat dulu Kejadian 50. Kita mau lihat nih sikapnya Yusuf seperti apa. Ini cirinya nih. Kejadian 50 ayat 19 sampai ayat 21. Di situ dikatakan saudara terkasih, ya kalau saudara baca di ayat 15 nanti kepanjangan, saya mau baca
ayat ke-19 sampai 21 saja. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab apa? Aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk apa? Kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Ini poinnya. Jadi janganlah takut, aku akan apa? Menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau saudara mau lihat, maaf, kalau saudara pernah dizolimi, kalau saudara pernah disakiti, rata-rata orang membalas. Halo? Rata-rata orang membalas. Bohong kalau dia tidak membalas. Paling tidak dia membalas dengan apa? Cara berdoa. Oh, kelihatannya soleh, kelihatannya bagus di hadapan Allah, tapi doanya penuh dengan kutukan. Iya dah? Jadi Yusuf di sini dikatakan, saudara kasih di ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi apa? Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Ini kalau tidak mempunyai karakter Roh Kudus, tidak akan mungkin bisa menjawab seperti itu. Jadi orang yang hidup di dalam hikmat roh, hikmat di dalam hikmat Allah, karakternya pun akan tampak tercermin sebagai Injil yang berjalan. Halo? Injil yang berjalan. Maksudnya Injil yang berjalan seperti apa? Kemanapun saudara dan saya pergi, akan menjadi saksi Kristus. Di Yeskiel di situ dikatakan waktu Yeskiel dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan pertobatan kepada bangsa Israel. Di situ dikatakan apa? Dia akan mau dipakai sama Allah sebagai mempertobatkan bangsa Israel. Kata firman Tuhan kepada, makanlah gulungan firman ini, maka engkau akan penuh dengan kekuatan Allah. Berarti dengan kata lain apa saudara sih? Saudara dan saya kalau mau tinggal di dalam Allah, mau tinggal di dalam kebenaran, sehingga saudara dan saya mempunyai hikmat yang benar-benar keluar dari Allah, saudara harus makan firman Tuhan. Dia membutuhkan firman yang Anda taburkan. Amin. Nah, sekarang orang bodoh nih, orang bebal nih. Tadi kan contoh orang yang berhikmat toh? Sekarang contoh orang yang bebal. Hikmat mengalahkan kebodohan. Kita baca nih. Hakim-Hakim 11. Coba saya mau ajak saudara. Sedikit lagi ya. Baru jam 9. Hakim-Hakim 11. Hakim 11 ayat 1 sampai Hakim 11. Ayo. Saya mau ajak saudara ini biar tahu saudara contohnya nih. Hakim 11. Saya udah pernah bahas di sini. Hakim 11 di sini dikatakan ayat 1. Ya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Katakan pahlawan. Katakan pahlawan. Kalau pahlawan mempunyai mental tempe atau mental tahu atau mental baja, pasti baja. Benar ya? Kita mau lihat nih. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Dilalah. Dia ternyata bobot bebetnya ternyata kagak benar. Di situ dikatakan saudara,
Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Yefta diusir karena tahu kalau dia adalah anak selingkuhan. Anak selingkuhan. Ya? Ya. Mudah-mudahan di sini kagak ada ya. Nah, di situ dikatakan saudara, setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak perempuan lain. Sakit hati nggak lo? Sakit hati nggak Yefta? Halo, sakit nggak? Sakit dikituin. Kenapa? Dia tidak mempunyai karakter ilahi. Ya tak? Nah, di sini dikatakan saudara kasih, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta, di ayat 3 nih, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualangan-petualangan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Berarti apa? Yefta memiliki karakter yang bobrok. Istilahnya tidak bagus atau bebal. Masa digituin sedikit aja udah cengeng? Ya kan? Jadi karakternya namanya seorang pahlawan. Ya toh? Tapi anehnya, kenapa bisa hakim-hakim ini menyebut Yefta dan Gilead? Karena Yefta dipersiapkan oleh Allah untuk menyerang, untuk membela bangsa Israel. Nanti saudara lihat di Yefta, ceritanya bagus itu. Tapi Allah mempersiapkan dia dulu. Tapi ternyata Yefta mempunyai karakter yang tidak bagus. Maaf saudara, maaf sekali lagi, maaf. Di pengkhotbah, kita kembali pengkhotbah 10. Kalau saudara baca tadi di ayat-ayat pengkhotbah dari ayat 1 sampai ayat 20, di situ saudara mengatakan mulut orang bebal, mulut orang bodoh sukanya apa? Sukanya apa? Cepat mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Yaitu ciri-ciri orang yang bebal. Ya, dengan kata lain, orang bodoh, orang bebal itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Yakobus 3 di situ dikatakan, ayo mulai belajar kuasai mulut. Karena dari mulut ini terkadang keluar sumpah serapah, dan dengan mulut yang sama kita memuji dan menyembah. Oh haleluya. Kalau dikira haleluya, 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 dengan mulut yang sama haleluya, haleluya, haleluya. Begitu keluar. Begitu keluar. Ya kan? Ayo kita sama-sama merenungkan pada malam hari ini apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Akibat-akibat kebodohan di situ dikatakan tadi di Amsal 13. Kalau saudara tidak mendengarkan hikmat Allah dan mengabaikan hikmat Allah, meremehkan firman Tuhan, tanggung akibatnya sendiri. Kesimpulan di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Sedikit lagi. Ini sudah masuk kesimpulan. Di Wahyu 3, kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Di situ dikatakan kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Maksudnya di sini adalah engkau hidup tetapi firman Tuhan tidak memiliki daya guna. Tidak apa namanya? Anda hidup tapi apa ya? Anda hidup tapi enggak mencerminkan kehidupan Allah. Kita hidup loh, memang hidup kita, tapi tidak mencerminkan karakter-karakter Allah. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi diingatkan kepada saudara, kalau hari ini saudara Roh Kudus, roh yang ada di dalam hati saudara sudah mulai sedikit padam, ayo bangun, cepat sadar, sekali-sekali dibentak, hai jiwa, pujilah Tuhan. Kalau saudara lagi nih, kadang-kala, maaf saudara, kadang-kala iman itu ya saudara tidak mungkin begini terus. Tapi suatu saat pasti begini, naik lagi, terus lagi, ada berkat, puji Tuhan, nggak ada berkat, turun lagi. Ya kan, ada berkat, naik lagi, nggak ada berkat, turun lagi. Begitu terus. Setiap umat manusia pasti mengalami hal yang seperti itu. Ya kan? Wah, kalau ada berkat, kesaksiannya berapi-api. Ya kan? Dan seterusnya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Berarti saudara dan saya diingatkan pada malam hari ini. Kalau hari ini saudara dan saya meremehkan firman Tuhan, menganggap enteng hikmat Allah, cepat bertobat. Ada amin? Amin? Ada amin? Ya, saya senang kalau ngomong amin saudara. Karena kalau udah saudara katakan amin berarti saudara setuju gitu loh. Bukan amin tuh amin Rais, Anis sama itu, bukan. Itu mah udah lewat. Ya, amin itu berarti Anda sudah setuju gitu loh. Iya kan? Jadi kalau hari ini saudara dan saya sudah menangkap kebenaran firman pada malam hari ini, ayo cepat. Tapi kalau Anda saudara dan saya mungkin mengalami kebebalan hati. Nah nih, saya diingatkan Tuhan ini sedikit. Yefta bisa mengalami sakit hati seperti itu, kenapa? 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 Ayo, kenapa? Katakan terluka. Katakan terluka. Anda pernah terluka? Kalau hati saudara dan saya pernah terluka, cepat. Cepat. Cepat datang pada Tuhan Yesus. Dia akan ganti hatimu yang baru dengan hati yang penuh pujian, dengan ucapan syukur. Saudara, ada orang yang menyakiti saudara, bawa ke dalam Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, Vincent hiara masikila bohalla balebala silaban, dalam nama Yesus cepat bertobat. Jangan dikutukin. Kadang-kadang kan kita doa-doa, tapi ya Tuhan, tolong Tuhan, saya sakit hati Tuhan, ya. Balasin dong Tuhan. Ya kan, kadang-kadang kita begitu saudara. Tapi di sini mah nggak ada orang kayak gitu, di luar tuh banyak. Iya kan? Oh, di luar banyak itu Bu. Tapi kalau di sini kagak ada, wajah-wajahnya suci-suci, kudus-kudus semua nih. Oh, haleluya. Bersinar semua. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ingat lagi saya Roy Setiadi kalau saya ngomong haleluya. Kesimpulan berikutnya. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Ini kesimpulan ya, berarti sudah mau dekat ini.
Kita mau dekat ini, udah mau habis. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Kita mau baca. Ayo kita baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu apa? Jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebab sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sanggup? Sanggup? Harus ada sanggup. Terakhir ya. Jadi kita harus cepat bertobat, lepaskan segala dosa-dosa. Ya, jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Nah, ini yang terakhir, kesimpulan terakhir. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Wih, saya senang itu lagu itu, saudara. Jujur, saya senang lagu itu. Zamannya Agim itu. Nah, ternyata ada, saudara, di Amsal 4 ayat 23-27. Saudara baca aja di rumah PR. Ya, PR. Jadi bagaimana saudara dan saya untuk bisa tetap menjadi orang yang penuh dengan hikmat, tidak lagi hidup di dalam kebodohan. Tadi kita sudah lihat akibat-akibat kebodohannya seperti apa dan ciri-ciri kebodohannya seperti apa. Hari ini saudara dan saya dihimbau sama Tuhan, ayo cepat bertobat. Karena dengan pertobatan saudara dan saya dipenuhi dengan hikmat Allah. Dan roh kebenaran akan menuntun saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan tadi pujian yang terakhir, Roh Kudus itu. Undang singer bantu saya. Saudara terkasih, kalau pada malam hari ini kita pernah meremehkan sabda kebenaran firman Tuhan, seolah-olah firman Tuhan itu tidak berarti dalam kehidupan kita, ayo segera tepat pada malam hari ini kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ke dalam penguasaan kasih-Nya. Maka pada malam hari ini Allah Roh Kudus akan menyembuhkan dan akan memulihkan saudara dan saya. Ambil refnya aja. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, minta sama Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang.
berapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Musik berjalan dengan lembut. Bapak, kalau hari ini Bapak, kami yang hadir di tempat ini mungkin pernah meremehkan perkataan yang terlepas dari mulut-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Karena kami tahu pada malam hari ini itu adalah merupakan satu kebodohan. Kalau malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, utus Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bongkar Tuhan, bongkar Tuhan segala hal-hal yang mengakibatkan kebodohan itu menguasai hikmat-Mu Tuhan. Shikara mana mayarana shikara la 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 la, shikara la 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 la, shikara bala 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 bala, shikara bala bala bala. Inayarana Cina horamati kela hotara masilla moharani arana, iyalah sekela hotu cica tata batana oli tele le bolai, le hoila 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 isinna marabakala bal shikara la 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 la. Iya ramasikia la 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 la. Iya la 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 shikara la 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 la. Oh iya maya ramasikia la 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 la. Hina karana la 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 siya nakara la ora manangai. Ramana ki arana se la 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 se la mala marana shikera la 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 oh ora la 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 ya ramata shikera ba 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 ora la la ya ramata shikera ba 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 nama ya la 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 shikera ba 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 Elama rasakan hadirat Tuhan, Ia menjamah hatimu. Oh, ya nagi ya ranasi la 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 la. Saudara, mari saya akan berdoa buat saudara yang rindu akan kebenaran sabda Tuhan. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada dan sebelah kirinya saudara angkat. Iya nayarana sikira la 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 la. Sikira la mayara nasi yarana ke la mayala la 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 la. Iya rana sela oh ya ramaye. Tuhan bagi kami, turunkan hikmat Roh-Mu Tuhan dalam hati anak-anak-Mu pada malam hari ini. Ia rana sinakala ya Yesus. Lihat hati anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Bila mereka terluka,
bila mereka pernah disakiti, bila mereka pernah direndahkan atau yang lainnya, ya Allah, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hati mereka, beri hati yang baru, ya Rana Sikiala, ya Rana Sikiala, la la. Terima kasih Tuhan. Kami mau pada malam hari ini Tuhan, mau menerima hikmat-Mu yang bersumber daripada kebenaran sabda firman-Mu Tuhan, agar kami mempunyai karakter ilahi. Tanamkan kami Tuhan karakter ilahi itu, agar kami bisa menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam di sekitar lingkungan kami. Kalau pada malam harinya Tuhan, Engkau melihat mereka ada yang sakit, Engkau boleh pulihkan dengan bilur darah-Mu Tuhan. Engkau angkat segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Engkau pulih. Mungkin pada malam hari ini Tuhan ada yang terikat oleh kuasa kegelapan. Ada suatu kuasa yang mengikat mereka. Pada malam hari ini aku perintahkan Tuhan di dalam nama Yesus, hanya Engkau iblis, hanya Engkau, keluarlah, keluarlah. Saya mengundang tadi yang kesaksian tadi ke depan. Semua tim maju untuk mendoakan. Kita sama-sama berdoa buat dia. Ya, kita tumpang tangan. Oh, kita tetap berdiri. Kita arahkan tangan kita. Terima kasih pada hari ini Tuhan, pada malam hari ini Engkau mengetahui Tuhan segala kesulitan, kebimbangan hatinya pada malam hari ini. Hati pertobatan, tiada kekuatan kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini hadir di dalam hidupnya Tuhan. Aku boleh perintahkan di dalam nama Yesus, keluarnya. Pada malam harinya Tuhan, Engkau berikan kepada dia hati yang baru, hati yang penuh pertobatan, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang berharap pada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan memberikan jalannya Tuhan. Engkau akan memberikan jalan-jalan yang terbuka buat dia Tuhan. Dan keluarganya Tuhan. Berikan segala sesuatu. Hening sejenak. Apa ada doa umat? Kita mengarahkan wujud doa umat. Bapak, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau melihat begitu banyak wujud doa anak-anak-Mu yang Kau kasih pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tidak tahu
rencana apa yang akan terjadi bagi mereka, tetapi kami hanya satu pegang firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau yang membuka, Engkau juga yang akan menutup. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, jika mereka memohon untuk kesuksesan keluarga mereka, untuk pemulihan keluarga mereka, Tuhan, penuhi pengharapan mereka semuanya Tuhan. Kalau malam hari ini mereka mungkin ada yang mengeluh, memohon permohonan, meminta kesembuhan dari sakit penyakit mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kau boleh sembuhkan Tuhan. Dan mungkin banyak lagi Tuhan, segala permohonan-permohonan yang tertulis di dalam kertas permohonan ini ya Tuhan. Lihat dan pandang iman mereka Tuhan. Sebiji sawi pun Tuhan, mereka mampu memindahkan gunung-gunung persoalan, karena Engkau adalah penguasa langit dan bumi. Pada malam hari ini Tuhan, segala wujud permohonan pada malam hari kami mau hanturkan, kami mau hantarkan ke dalam tangan hariban-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Vincent atas firman-Nya, pewartaannya. Tuhan berkati Bapak hari lepas hari. Kita akan memberikan persembahan, kita mau siapkan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa ya. Siapa yang malam ini merasa diberkati dengan firman yang diajarkan? Ya, kita percaya ya, Tuhan mengajarkan begitu banyak akibat-akibat kebodohan. Namanya juga manusia masih kedagingan ya. Tuhan udah mengajarkan, kita udah tahu ajarannya, tapi selalu aja kita gagal. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tadi sudah diajarkan ya, orang yang bebal banyak melakukan kebodohan-kebodohan dan kesalahan. Tapi orang yang berhikmat dan selalu dekat dengan firman Tuhan, Tuhan akan mengarahkan melalui pertolongannya Roh Kudus ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang malam ini sudah hadir, dan juga terima kasih kepada Bapak Vincentius Sugito atas pewartaannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak ya, di dalam segala perkara apapun boleh menjadi dupa yang harum, terang dan garam bagi sesama. Ada beberapa pengumuman, dan terima kasih juga kepada Bapak Ari atas kesaksiannya ya Pak.
Jangan putus asa Pak. Mungkin Bapak merasa, aduh kayaknya aku gak ada harapan ya. Kayaknya sekarang udah cacat ya, namanya udah bekas di rodeo dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mustahil. Di mata Tuhan semua berharga Pak. Ya. Tuhan memberkati, kita berdoakan semoga Bapak secepatnya juga bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian terima kasih kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Lia dan kawan-kawan. Dan juga Bro Adi dan juga Soundman, Rocky, Desi dan juga Pak Gun. Dan semua yang terlibat pada malam hari ini, Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Ada beberapa pengumuman minggu depan, itu adalah hari tenang ya. Jadi kita mempersiapkan diri dalam menyambut Paskah, memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadi terpaksa Selasa pagi juga diliburkan. Jadi Selasa pagi tidak ada PD, Kamis malam juga tidak ada PD. Kita kembali ketemu pada Selasa tanggal 2 April ya. Dimulainya 9.30 karena masih ada Rosario Pembebasan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Ibu Sinta Suryo dengan tema kesalehan yang palsu dan sejati. Nah loh ya, apa itu saleh yang palsu ya, yang pura-pura ya, dan yang benar-benar tulus dan sejati. Ayo ajak teman-teman semua yang memang punya waktu di pagi hari, silahkan hadir ya. Jangan lupa jamnya 9.30 tanggal 2. Jadi minggu depan boleh cuti ya, persiapan diri menyambut peringatan wafatnya Tuhan Yesus. Kemudian yang Kamis malam, karena minggu depan libur, kita ketemu lagi tanggal 4 April di tempat yang sama di sini jam 19 karena masih dimulai dengan Rosario Pembebasan juga yang ke-8 ya. Nah, renungannya akan dibawakan oleh Bapak Robi Yonosuwoyo dengan tema hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan umatnya. Nah, Tuhan paling tegas ya. Kalau umatnya disengsarakan atau dibully atau diapapun, Tuhan yang akan membalas ya. Jadi mari kita ajak semuanya hadir ya. Tambah dong, satu orang bawa satu ya, Pak Yudi, Pak Edi ya, Pak Heri, semuanya berlaku semuanya. Minggu depan bawa satu ya, Ingo. Welcome. Ini adalah stok lama 8 tahun yang lalu pindah ke Pekanbaru. Nah, sekarang Tuhan rupanya apa? Bosnya, kamu balik deh ke Jakarta lagi karena mau berkiprah. Selamat datang Bro Ingo ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang merasa putus asa, putus harapan, wah rasanya sakit, kok nggak ada harapan ya. Divonis orang umurnya 2 tahun lagi atau apapun, pekerjaan nggak dapat ya, dijanjikan pekerjaan ternyata tidak ada dan sebagainya ya. Paroki menyediakan SOS doa, sifatnya rahasia dan juga pribadi tiap hari dari jam 6 sampai jam 12 malam. Silakan hubungi di 0888 550 1008. Kemudian kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya lihat ada nih tadi. Bapak yang baru pertama kali hadir, silakan berdiri. Bro Ari, Pak Ari silakan berdiri. Kita sambut mereka yang baru pertama kali hadir. Minggu depan boleh hadir lagi ya. Terima kasih. Sebelah Pak Ari, sebelah Pak Ari. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara pribadi dan khusus, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu. Karena sudah malam, kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Selamat berlibur, selamat mempersiapkan diri untuk mengenang wafat Tuhan Yesus. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kalau kita awali dengan doa, kita akan tutup dengan doa syukur. Nanti Sis Eli akan bantu kita dalam doa. Marilah kita menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, lewat pewartaan firman yang telah disampaikan oleh anak-Mu Bapak Vincent. Sungguh boleh meneguhkan hati kami, boleh mengingatkan hati kami kembali untuk lebih mencintai firman-Mu. Tuhan, ampuni kami jika dari setiap kelalaian, dari setiap kemalasan kami, dari setiap dosa kami, kebebalan kami,
bukan yang terbaik yang kami persembahkan buat Engkau. Tetapi kami bersyukur Tuhan, jika sungguh hari ini Engkau ingatkan kembali untuk boleh mencintaimu lebih-lebih dari segalanya. Tuhan, biarlah hidup kami boleh diterangi oleh Roh Kudus-Mu. Kau terus tuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh semakin menyenangkan dimanapun keberadaan kami. Biarlah hanya Engkau Allah yang semakin dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk keluarganya Pak Vincent. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin langkah kehidupannya beserta seluruh pekerjaan ataupun karya pelayanan keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh membawakan kabar sukacita-Mu dan terang kasih-Mu Tuhan terus dipermuliakan melalui dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dan bagi setiap kami Tuhan, boleh melewati setiap proses masalah hidup yang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau Allah yang setia, yang akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami pada waktu dan rencana-Mu yang tepat. Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan, berkatilah kami, sekiranya kami boleh tiba di rumah kami dengan aman dan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan apapun yang telah kami dapatkan di tempat ini, sekiranya kami boleh bagikan kepada keluarga dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-kebaikan. Biarlah hanya Engkau Allah kami yang boleh kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah kita mau bawa pulang ke sukacita kita, sukacita yang boleh nanti kita bagikan untuk keluarga kita di rumah. Karena kita semua di sini adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita mau pulang dengan sukacita, kita katakan bahwa kita dipilih. Amin. Kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat menyiapkan hati untuk merayakan Pekan Suci di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.